Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulu. Halo. Alhamdulillah kembali lagi di podcast Catch Up with Friends edisi 2021 dan kali ini saya ditemani oleh teman SD saya Karisa. Halo Karisa. Masya Allah. Karisa apa kabar? Alhamdulillah baik. Lulu dan Lala gimana? Alhamdulillah berdua baik. Alhamdulillah. Oke, em, pertama-tama terima kasih banyak atas waktunya, atas Sama-sama. kesediaannya. Iya, dan singkat cerita dari aku, kita terakhir apa namanya SD, teman SD. Aku ingetnya sama kamu tuh pernah 5, 4, 6, kamu 6 berapa? 6, 6, Keempat. 4 ya, sama. Ya, Aku tak salah. Sip, sip, sip. nanti 6. aku mau tunjukin foto deh ke kamu. Ah! Aku Wow, udah prepare. nggak tahu, aku scroll di Facebook, terus kayak mau istilahnya mau apa ya? Mau mancing lagi nih. Tangan SD masih ada. Karena bukunya udah nggak tahu ya kemana, bukunya udah nggak tahu kemana. Ternyata Oh. fotonya masih ada dong. Wow, 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 wow. Terima kasih banyak loh, gemes. Mantap. Aku Ah, nampak banget. 64 ya. Terus masih sekelas ya. sekelas sama Pak Edi kan? Iya, Pak Edi Sukirjo. Betul. Terus dan emang terakhir kita kontak emang SD, aku Ya, SMP, betul. nggak tahu lagi kabarnya. Oke, aku persilahkan Karisa untuk memperkenalkan diri. Oke. Halo, aku Karisa. Ya biasa dipanggil ya Karisa. Temennya Lulu SD. Usianya 23 tahun, tinggal di Depok. Sibukannya mungkin sekarang kerja ya. Kerja itu aja sih. Oke, siap. Aku masih sedikit aku tak salah ya, tolong koreksi. Aku masih inget nama kamu panjang Karisa Afini Suroyo kan? Mantap, betul. Ya. Tapi aku waktu SD punya panggilan loh. Kamu dulu manggil aku SD apa? Ih, lupa lagi Karisa. Aduh maaf ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, santai. Atau orang-orang tertentu aja ya. Pokoknya aku tuh SD, panggilan aku Oco. Kayak aku belum pernah manggil itu sih. Oh ya udah Biasanya sih. siapa? Wiwot deh kayaknya, Wiwot. Oh, Kan oke. Wiwot, terus Laras tuh yang manggil Oco, terus Oh, Adi, Nabila gitu kalau nggak salah. Apalagi. oh, itu asal-usulnya kenapa tuh? Sebenarnya itu nama orang tua sih, tapi mereka Masuk. panggilnya gitu. Ya, masuk. Manggil aku yang mana nih? Karisa sih harusnya. Heeh, benar-benar. Oke, terus berarti aku tarik mundur dari belakang ya. Tarik Boleh. mundur dari belakang. SD kita sama-sama SD PB. Kalau boleh tahu kamu ini eskul apa? Aku drum band. Sama dong. Sampai kelas 6 juga kamu drum band? Kelas berapa ya? Pokoknya Mm-mm. aku terakhir tuh mau ke bendera. Iya. Oh, kelas 5, soalnya aku kelas 6 Oh. tenis. Tenis di Wah, luar, ikut tenis di luar. oke. Heeh. Ya, Berarti terakhir kelas 5 pianika atau? ya, pianika. Tapi waktu itu kan ada audisi, apa sih? Audisi gitu ya. Benar-benar. Mau naik ke bendera. Mm. Tapi mau naik ke bendera, katanya sih lolos, tapi ya udah nggak dilanjut. Karena lebih Oh, prefer ke yang lain gitu. sih. I see. Tapi kalau tenis sendiri itu sampai sekarang atau gimana tuh? Enggak, aku tuh apa ya, mut-mutan kali ya dibilangnya. Jadi tenis tuh dari kelas 6 SD, tenis Mm. lapangan dari 6 SD sampai 2 SMP. Karena kelas 3 SMP udah mulai Hmm. sibuk mau UN gitu kan. Ya. Udah habis itu stop, terus lanjut lagi malah ke basket, tapi basket juga sebentar doang. Hmm. Udah enggak lagi. I Pokoknya yang see. penting ada olahraganya aja aku mah. Keren keren. Oh. Tapi di antara itu tenis sama basket kamu lebih suka yang mana? Tenis Suka kali semua. ya. Oh, tenis. Tapi suka semua sih I olahraga. see. Heeh. Oh. Terus lanjut ke SMP. SMP kamu di mana? Aku di SMP 4. Mm. Terus sama Salma Sawah, terus Sama. ada Zari,
Oh, Zara Rafida ya? Ya, betul. Sama Citra. Citra juga ya. Citra Rahmanita. Oh, dia 63 nggak sih kalau nggak salah ya? Iya, iya, iya. Iya. Nggak salah betul. Tiga. Hmm, Tapi lupa lagi. hmm, oke. Tuh, Ini SMP 4 sebutannya Pasmer kan ya? betul. Pas banget. Tapi banyak yang, anak PB banyak yang di Bento kan ya? Banyak, bento banyak banget. Pokoknya pas mer tuh ya cuman dikit lah. Ingat Eh, aku, eh, oh, SMP 4 ini kamu sekolah apa kalau SMP? aku paskib. Ush, Ya, saya skip. aku paskib. Mm. Ini ya sih apa ikut lomba-lomba gitu banyak waktu SMP? Ikut ke Smanli, Wow. ke Pemkot, Hmm. ya lupa. Ada dulu Hmm. di MTS apa gitu, aku lupa namanya. Hmm, oke, oke, iya. Iya, soalnya pas skip di SMP 2 juga lumayan aktif tuh lomba-lomba. Iya, SMP tuh aduh masa-masanya masih produktif lah ya. Iya, benar-benar. Gitu. Oke, terus SMA, SMA kamu di mana? Aku SMK ngambilnya. SMK, oke. SMK di perguruan Cikini, Jakarta Selatan. Oke. Oh, Kan ngambil farmasi. apa? Ngambil apa? Farmasi. Oh, farmasi. Ya. Hmm. Tuh, kalau boleh tahu kenapa tuh SMK dan kenapa ngambil farmasi? Harus diceritain nggak nih? Iyalah. Agak sedikit ada ini nih, apa ya ceritanya. Hmm. Singkat cerita, aku tuh kan berharap banget ya dari SMP masuk ke SMA negeri. Ya nggak mau lah di Hmm. Depok, emangnya nggak mau jauh-jauh lah, emangnya di Depok Hmm. aja gitu. Hmm. Sampai saking optimisnya, nggak daftar juga di swasta. Jadi emang nggak nyiapin plan apa-apa gitu. Iya, iya. Ya udah kayak pede aja gitu orangnya. Nah ini juga pelajaran sih nggak boleh terlalu pede jadi orang ya. Terus ternyata ya Hmm. Allah nggak berkehendak. Waktu UN juga aku kayaknya nggak apa yang nggak ready banget gitu. Ternyata nilainya nggak sesuai dengan ekspektasi. Oke. Akhirnya nggak memungkinkan masuk SMA negeri di Depok dan Hmm. SMA swasta pun di Depok udah pada tutup saat itu. Oh ya, ya. Maksudnya udah kuotanya udah nggak apa ya, udah penuh lah ya. Terus akhirnya nyari-nyari di Jakarta yang masih ada. Jadi itu kayak apa ya, sekolah tapi nggak disiapin gitu. Ya udahlah akhirnya ya mungkin ini emang yang dikasih Allah gitu aja ya. Hmm. Bahkan aku masuk ke SMK farmasi pun aku tuh nggak tahu gitu farmasi itu apa sih gitu. Hmm. Ya udahlah learning by doing aja ya. Gimana Hmm. nanti gitu. Yang penting sekarang aku dapat dulu sekolah Hmm. daripada aku nggak sekolah gitu. Ya udah akhirnya menjalani, alhamdulillah dikasih kemudahan sama Allah dan lanjut lagi farmasi sampai sekarang. Gitu. Oke. Terus kalau SMK tuh sistemnya tuh kayak gimana sih? Masa dari orang awam kayak aku kan kayak oh iya prakteknya banyak gitu atau kayak gimana? Ya sih mungkin uh, kalau dibilang mah 70% praktek, 30-nya teori gitu ya. Kalau yang Hmm. orang bilang ya emang tapi kenyataannya kayak gitu juga sih. Cuma Hmm. intinya dari SMK itu kita disiapin untuk kerja bukan untuk lanjut sekolah gitu. Jadi Hmm. apa namanya? Ya emang disiapin untuk banyak prakteknya gitu. Gitu sih. Oke. Kalau boleh tahu jadwalnya apa kayak jadwal SMA biasa gitu? Ya sama aja sih, Sama cuman aja. ada kayak kejuruannya gitu. Karena aku farmasi, Hmm. jadi ada belajar tentang bahan alam, terus kayak gitu-gitu lah ya pokoknya yang menjurus ke farmasi. Nah, tapi untuk kayak IPA dan lain-lainnya, emang sedikit beda. IPA MTK itu agak beda. Dan pelajaran-pelajarannya mungkin nggak lebih apa ya, kayak IPA-nya gitu. Kalau kalau SMA itu kan ada IPA, IPS gitu. Terus Iya. IPS tuh dibagi jadi apa, terus Hmm. jadi apa gitu. Hmm. Nah ini tuh misalnya kayak fisika juga nggak dapat secara keseluruhan, tapi yang memang sekiranya dibutuhkan aja untuk kerja tuh nanti. Oh. Terus kayak kimia juga ya nggak yang detail banget. Makanya aku Hmm. agak kaget waktu masuk ke kuliah gitu ya. Hmm. Uh, jadi cuman basic-basicnya doang gitu. Ditekankannya lebih ke yang jurusannya gitu. Oke, oke, oke. Terus, tapi
lulus juga pakai UN? Ada UN-nya, ada Hmm. ujian ada ujian nasionalnya. Oke. Nah, terus kalau betul sekarang lanjut kerjanya seperti Ya, apa? kuliah aku kan ngambil farmasi Mhm. juga, Oh, kuliah 4 farmasi di? ya 4 tahun sarjana farmasi maksudnya S1-nya Mhm. di Unjani, dan Mhm. kebetulan juga ada PSPA-nya, ngambil 1 tahun lagi profesi, eee, Oh, ambil apotekernya. Jadi total kuliahnya 5 tahun, 5. dan baru 2020 kemarin lulus, gitu. Masyaallah. Kerja baru baru dari bulan Januari, Oke. aku Masya di industri kosmetik, salah satu industri Oh, kosmetik di Jakarta, gitu. I see. Terus yang kamu pelajarin nih dari SMK terus ke kuliah itu literally emang banyak banget yang sama, kayak kamu jadi emang lebih mudah gitu kalau praktek-praktek atau gimana? Mmm, sedikit banyak Mmm. apa ya, nggak banyak sih, maksudnya karena sebenarnya farmasi itu dikelompokin banyak bidang ya, kayak Oke oke. yang mungkin ada komunitas, industri, kepemerintahan, Iya. sama bahan alam gitu. Mmm. Dan kalau di SMK itu lebih ke komunitas, jadi kayak basic-basic diajarin gimana kamu kerja di rumah sakit, Mhm. lebih ke pelayanan kayak gitu. Oke Gitu sih, oke. pelayanan. Jadi otomatis kalau kuliah kita dapat empat empat apa namanya klasifikasi itu, dan Mhm. sedangkan di SMK tuh kayak cuman dapat cara melayani pasien gimana. Walaupun kita juga belajar kayak basic-basic interaksi obat kayak gimana, tapi ya secara dasar aja. Apa ya? Yang simpel-simpel aja lah gitu, nggak terlalu dalam. Oke Dan sih. belajarnya lagi pas sarjana, pas S1 gitu. Iya. Pas Jadi pas S1-nya digeder baru apoteker, cuman kayak pengulangan lagi doang aja gitu. Cuman lebih banyak ke prakteknya gitu. Masyaallah. I see. Bener-bener berarti kayak hampir tiap hari ketemunya sama obat ya? Atau Eh enggak juga? Aduh maaf ya aku enggak, satu. itu tadi yang aku bilang, kalau farmasi itu bicara tentang passion kali ya. Mungkin ada yang passionnya pengen interaksi interaksi langsung sama pasien, berarti dia Mmm. ambilnya ke pelayanan farmasi klinis. Nah, itu tuh yang kerjanya di apotik, yang kerjanya di klinik, yang Mhm. kerjanya di rumah sakit, puskesmas. Nah, itu yang emang dia passionnya lebih ke farmakologi, jadi lebih ke obat-obatan gitu. Tapi kalau Mmm. ada juga yang nggak suka sama orang banyak gitu ya, maksudnya sukanya lebih ke sendiri gitu. Itu cocoknya kayak kerja di industri obat, industri kosmetik, karena apa ya, dia kerjanya ya istilahnya cuman ketemunya sama alat Iya, lagi gitu. iya, oke. Kalau nggak cuman orang ya, tapi itu aja. Kalau kalau ke tadi pelayanan farmasi klinis itu kan istilahnya setiap hari, bahkan setiap hari gitu ya, kita tuh ketemu Mhm. sama orang yang beda-beda dengan cerita penyakit yang beda-beda. Mhm. Otomatis harus orang yang komunikatif, yang menyenangkan, yang bisa mengedukasi dengan baik si pasien gitu. Kalau industri ya memang kerjanya ya gitulah Fokus. pokoknya, Mhm. dengan alat atau dengan dokumen Iya. gitu. Dan kalau aku Mmm. kan sekarang juga lebih ke dokumen gitu ya, lebih ke Mhm. QA gitu. Ya udah, jadi hadapannya ya sama orangnya itu lagi, terus depan laptop aja, dokumen-dokumen doang gitu. Tergantung passion sih, tergantung passion. Masyaallah. Oke, terima kasih banyak atas infonya. Sama. Iya iya. Terus berarti sekarang flashback ke zaman-zaman SD. Kita ya SD berarti kan kenangannya. Kalau boleh tahu, apa yang kamu ingat dari Apa dulu? tuh? Eh, Pinter, dua Min. bareng gitar nih. Terus antara Lulu dan Lala, Mhm. kalau dari aku ya pribadi, gampang Mhm. sih cara ngebedainnya, nggak tahu apanya. Cuman kalau dari sikap itu tuh beda banget. Kalau aku ngeliat Lulu Lala ya, Heeh. Lulu tuh lebih aktif, Lala tuh Oke. lebih diem gitu, tenang. Terus apa lagi ya?
Aduh, aku di-trigger dong biar inget gitu. Trigger. Aku ada dari aku. Apa tuh? Ini inget gak kita kelas 5 4 tampil nari kipas diajarin kamu sama ibu Oh, kamu. oh iya. Iya benar-benar. Oh, itu sama kamu ya, Kipas Makassar itu ya? Iya Oh dong. my God. Aku cuma inget kelas 5 tuh apa ya? Nah, Gak banyak inget nih kelas 5 mah. Aku kelas 6 aja udah gak banyak inget. Oh, kamu iya, sakit. Kamu sakit yang mata, apa sih yang operasi itu ya pokoknya. benar. Kayak gitu doang sih yang aku inget, sama pernah main ke rumah kamu sampai malam. Iya. Gak tahu. Aku justru malah yang ngingetin orang lain sih. Adik aku yang Masa ngingetin, kamu pernah main ke rumah Lala dulu katanya. Oh iya, sampai malam tahu. Aku yang nggak jemput katanya. lucu amat. Waktu kita kerja kelompok kali ya? Nggak Nggak tahu deh bisa aku. jadi sih, bisa jadi. Oh, terus ini kamu juga pernah cerita tentang yang itu undian teh itu loh, yang nenek kamu itu. Ya, 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 ya Allah, ih kamu masih inget banget. Nggak tahu itu kayak berkesan karena aku juga dari dulu kayak apa ya, cerita undian tuh cerita Jarang banget ya. menang menang Iya. undian itu kan itu sesuatu ya gitu kan. Bener Jadi lu, itu keren. aku masih inget tuh keren banget sih. Itu kelas berapa berarti kalau boleh tahu? Apa? Itu kelas berapa berarti kalau boleh tahu yang pas kamu menang itu? Berapa ya? Kelas 5? 4 ya? 4 kalau nggak 4 ya? salah. Jadi kalau nggak salah tuh pas ayah aku kakinya operasi, Oke. gara-gara main badminton, terus kita Hmm. akhirnya nggak, kok aku jadi cerita lagi ya? Gak apa-apa lah, kan aku nanya juga. Eh, ya itu karena habis badminton, operasi, dan biasanya kita pulang kampung karena Hmm. kampung aku di Solo, Ya. dan akhirnya memutuskan untuk tahun itu nggak pulang. Ternyata ada surprise dari om aku yang tinggal di rumah gitu ya. Maksudnya kan dia udah mau nikah, terus kayak pengen ngasih surprise. Jadi kita tuh nggak tahu kalau beliau ini nih yang ngirim ternyata gitu. Tiba-tiba ada telepon gitu ya dari Sariwangi itu, dari sebut merek nggak apa-apa ya Nggak bawa. gitu. Dan ya udah salah satu pemenang gitu deh. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan pulang kampung tanpa tanpa apa ya? Tanpa Tanpa mengeluarkan biaya. biaya kali ya. Bener, bener. Ya itu ceritanya seru banget. Ya Allah, aku ternyata ini ya. Iya ya. Orang-orang Lama yang banget ya. yang uniknya orang literally ingat tuh beda-beda ya. Iya, sumpah. Kamu apalagi yang ingat tentang aku? Ada lagi. Apa Tapi tuh? ya dari kipas itu berkesan banget sih sama aku. Nggak tahu ya, mungkin pertama kayak beneran nari, terus aku juga apa namanya musiknya juga masih bisa terngiang-ngiang gitu loh. Ini nih kayak awalnya tuh Oh, kayak iya, iya. Iya, bener. Mantap, mantap. Oh, tapi kalau disuruh bilang lagi mah nggak akan mungkin inget ya. dikit-dikit lah ada. Aku sukanya yang Wah, ini ya pas pas iniin kipas terus treng keren. Itu ya. ih aku lo mau nyanyi seru banget sih seru seru seru. Iya, ya, rame-rame waktu itu ya. Sampai tampil apa ya waktu itu ya? Nah itu dia aku lupa acara tampil apanya. Tapi inget latihannya kita hampir kayak tiap sore gitu nggak sih di kelas. Nanti mejanya tuh Iya, itu hampir. dipinggir-pinggirin terus kita di tengah gitu kan. Iya, itu. Ya, bener-bener. Benar-benar itu Ya sih. Allah. Nah, terus satu lagi yang bersejarah untuk Lala, kamu bikinin ini oralit buat salah satu teman kita. Oh iya? Eh, lupa Siapa? ya. Oh my God, Iya, siapa? kelas 5 berarti jatuhnya. Terus si orangnya Aku itu bikinin harus minum oralit. gitu. Karena ya gitu sih. Ternyata Lupa aku ya. dari kecil ya. Singkat. Kenapa? Ini ya, aku mau jadi sedikit cerita. Ya. Aku di kampus tuh ikut organisasi yang ya mungkin kaitannya sama hal-hal yang berbau kesehatan itu ya. Bahkan aku basicnya farmasi, tapi aku bisa nyunatin orang. Terus Apa jadi ngingetin orang? apa ya, ngehitan, Apa tuh artinya? hitan nyunat, sunat. Oh, hitam. Sorry, sorry, aku nggak begitu dengar. Aku dengar tadi. Iya. Oh, Ya. oke. Ya, jadi kayak ikut Kenapa? organisasi yang kayak gitu, ikut organisasi kesehatan gitulah pokoknya. Jadi ya suka nanganin orang-orang yang
yang sakit, yang kalau ada acara gitu terus dia sakit, ya aku tim kesnya gitu. Itu ternyata aku udah basic ya dari SD. Iya. Kangen sih sama anak teman-teman SD karena sumpah ya, aku tuh nggak kontakan sama siapa-siapa. Bagi yang nonton nanti tolong ya kita mulai lagi komunikasi. Ayo, ayo. Oh ya, sama Reta paling temenan juga di Instagram, di Twitter. Udah sisanya nggak tahu. Dulu kamu circle-nya siapa ya? Naya. Dulu aku Naya jatuhnya. Ya, Naya. Kalau kamu? Aku aja lupa. Siapa ya? Salsa gitu ya? Salsa. Arin. Oh, Sarian. Oke. Tari. Oh, nggak tahu. Tapi kalau terakhir tuh Tari setahu aku udah nikah. Nggak tahu Karena kabarnya. pakai tahu Tari kan? Iya tahu. Aku nggak tahu kabarnya sih. Oh, nikah terus? Udah nikah kalau nggak salah terakhir tuh karena pakai WO-nya ibu aku. Asa, Masya Allah. Ibu aku sekarang punya WO, jadi nggak tahu waktu itu tuh disapa ibu akunya. Cuman ibu aku lupa confirm ke aku itu temen SD. Oh ternyata si Tari yang nikah. Iya, Masya Allah. Kapan tuh? Tahun lalu? Kapan ya? Udah lama Oh, banget. udah lama. Iya, Masya Allah. Soalnya aku juga sebenarnya baru di Depoknya lagi kan tahun 2020 November kemarin. Oke. Karena lama di Cimahi kan aku. Gitu. Sih. Oke. Gitu. Ada lagi nggak lu? Udah dari itu aku cukup. Pokoknya aku literally paling berkesan sih Nari sih. Iya ya, Nari ya. Oh ternyata sama kamu ya. Iya, betul. Tapi kalau Lala ingetnya dia di depan juga sama kamu barisannya. Kan boleh milih tuh. Soalnya Lala lebih hafal kan gerakannya. Kalau aku walaupun suka, tapi nggak begitu seneng tampil karena aku nggak begitu hafal, jadi aku yang di belakang. Oh, aduh Segitu. lupa itu aja. Cuman gerakannya doang kayaknya aku ingetnya. Lumayan sih, lumayan. Maksudnya literal, aduh aku seneng lagi. Kayak dibuka, terus ada yang di sini juga gitu kan, di pundak, yang Iya. pas ditutup. Aduh jadi joget Betul. gitu lah pokoknya. Aduh ya Allah. Seru banget ya SD tuh. Sangat berkesan alhamdulillah. Benar-benar alhamdulillah juga. Oke, coming to the last question yang terakhir. Apa harapan dan rencana kamu ke depan? Harapan jangka pendeknya kita semua sehat. Pokoknya corona cepat hilang. Terus kalau harapan jangka panjang ya sukses karirnya aja deh. Sukses karirnya, usahanya, semuanya, mimpi-mimpinya kecapai gitu. Kamu juga sehat-sehat di sana ya Allah, orang jauh. Amin. Kabarin kalau udah di Indonesia lagi ya. Insya Allah, iya. Insya Allah. Gitu aja sih. Ya pokoknya mah yang terbaik aja buat kita semua. Bisa terus komunikasi nih teman-teman semuanya. Ya, harus semoga kita ke depannya bisa selalu stay in kontak ya. Amin. Ya Allah. Masya Allah, makasih banyak atas waktu dan update-annya. Ya, sama-sama. Semoga makin banyak juga teman-teman SD yang bisa bersambung terus ya. Benar. Siapa tahu nanti Lulu pulang bisa meet and greet kan. Waduh, meet and greet reunian aja, masa meet and greet ketemu Lulu Lala yang enggak dong. Ya bisa reunian ya, seru lah. Udah berapa belas tahun yang lalu bener ya? Oh iya, kamu berbelas-belas berarti ya? Iya, 11 ya nggak sih? Iya benar. Ada kali ya 2009 ya? SMP SMA kan 6 tahun, terus kuliah kamu kan juga udah 5 tahun, itu udah 11. Iya. Wow. 11 tahun aku udah gak ketemu teman-teman SD. Masya Allah. Dan stay safe sama healthy juga di sana, keluarga juga. Salam buat mama kamu. Oh iya, Lala dulu. Oh iya, siap. Kamu juga di sana kegiatannya lancar, sehat. Aku belum tahu update kamu. Kamu gimana sekarang di sana? Aktivitasnya apa aja lagi
sibuk apa gitu? Aktivitasnya aku WFH alhamdulillah, kerja bener-bener apa namanya, Senin sampai Jumat, terus Sabtu Minggunya kosong. Di rumah aja sih rata-rata, terus hiburan aku ya YouTube, Netflix gitu. Itu sih kalau Nah, free time-nya. Heeh. jadi aduh enak ya WFH ya. Iya banget. Masih rame di sana corona. Iya, kurvanya masih tinggi lah segini. Terus emang wajib kan karena emang lockdown nih sampai Maret nih nggak tahu diperpanjang Oh sampai iya kapan. iya iya. Mm-mm. Ya udah deh, semoga pada sehat-sehat di sana. Amin. Salam buat Lala ya. Siap, aku salamin insya Allah. Keren, ingetannya udah kuat-kuat banget. Masya Aku Allah, aja malah lupa. sampai. Mohon maaf juga lahir batin dari Lala. Sama-sama aku juga ya, kalau ada salah-salah udah lama banget, itu kesalahan-kesalahan masa kecil lah. Saling Siap. memaafkan aja. Oke, aku pamit. Oke. Assalamualaikum. Dadah, waalaikumsalam. Makasih. Sama-sama.